Semakin dekat dengan pencoblosan, sejumlah dukungan diberikan pada para tokoh dan juga yang menjadi sorotan diantaranya ex-Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang juga mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tak lupa juga ada nama Sutioso. Lalu dukungan dari sejumlah tokoh ini mampukah mendongkrak suara sekaligus menggerakkan suara para pemilih? Nah, kami hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang hadir. Ada di studio pagi hari ini juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Michael Sianipar. Selamat pagi, Michael. Pagi, Mas. Lalu ada analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi, Mas Kunto. Selamat pagi. Dan melalui sambungan virtual Zoom ada Wakil Deputi Kampanye Kreatif Timnas Anies Mohaimin, Taufik Basari, dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Selamat pagi, Mas Tobas, Om Habib. Selamat pagi. Ya. Oke, langsung, ya, saya langsung bertanya dulu ke Mas Taufik Basari ini. Ini belakangan ini kan mulai terlihat sejumlah tokoh memberikan dukungan bahkan di detik-detik akhir pencoblosan begitu ya. Ini kita tahu debat capres terakhir juga sudah berakhir dan ini udah memasuki minggu-minggu terakhir menjelang pencoblosan. Kalau Anda melihat Mas Taufik ini ada strategi khusus untuk mendongkrak suara capres-cawapres termasuk Anies Mohaimin? Ya tentunya bergabungnya beberapa tokoh itu mampu juga membantu menaikkan dukungan kepada pasangan calon tertentu ya. Tetapi kalau dari Timnas Amin kita lebih mengedepankan bagaimana kita bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang membuat masyarakat memilih secara rasional bukan emosional dan kemudian ketika menentukan pilihannya melihat dari rekam jejak dari para calon, melihat dari kemampuan dari para calon. Nah sehingga selain memang kita mendapatkan hasil pilihan yang memang kita pertanggungjawabkan dari masing-masing pemilih, ya tentunya juga ini juga bagian dari kita menyehatkan demokrasi kita. Jadi yang paling penting adalah ya semakin cerdas pemilih, ya semakin kita yakin bahwa akan makin banyak dukungan bagi pasangan Amin ini. Ya, yang terakhir kalau di pasangan Amin siapa yang bergabung nih, Mas Tobas? Ini untuk tokoh-tokoh memang selalu mengalir ya dukungan yang disampaikan. Ya justru lebih banyak malah tokoh-tokoh di tingkat lokal di berbagai daerah yang memang secara real memiliki pengaruh, memiliki massa, memiliki pendukung yang ada di tiap-tiap daerah. Jadi tidak hanya nasional yang hanya sebagai simbol saja ya untuk pesan-pesan tertentu kepada masyarakat luas, tapi justru yang paling banyak itu adalah tokoh-tokoh di tingkat daerah dan ini sangat membantu bagi pasangan Amin ini. Ya, jadi kalau pasangan Amin lebih memilih tokoh yang langsung menyentuh grassroots gitu ya, akar rumput di daerah di tingkat lokal. Yang tadi juga dikatakan pengaruhnya cukup besar untuk mendulang suara Amin di tingkat lokal di tingkat yang paling bawah begitu di anak ranting. Saya ke Bung Habib. Bung Habib, ini sepertinya banyak sekali belakangan yang gabung tokoh-tokoh nasional, terutama Jenderal Purnawirawan. Saya lihat kemarin ada mantan Menkes Terawan Agus Putranto, lalu ada Pak Dudung Abdurrahman, mantan Kasat. Apa simbolisasi yang ingin ditonjolkan dari Prabowo Gibran dengan bergabungnya tokoh-tokoh ini, Habib? Ya, di pemilu ini kan one man one vote ya. Jadi dukungan dari siapapun pasti sangat berarti ya, apalagi tokoh-tokoh berintegritas seperti Pak Dudung, Pak Terawan. Ya kebetulan Pak Terawan itu kalau kita perlu ingat bahwa beliau juga purnawirawan ya, karena kan beliau dokter tetapi waktu aktif adalah tentara juga. Intinya memang kalau melihat bergabungnya tokoh-tokoh ini, mereka sepertinya semakin menyadari bahwa saat ini kita perlu kepemimpinan yang kuat, ya, kepemimpinan yang memahami geopolitik, ya, geostrategis internasional, ya, sehingga mampu mempertahankan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, terutama di kancah internasional. Dan itu sebetulnya tema yang paling relevan dalam pemilu kali ini. Kita tahu sepanjang 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, yang namanya hilirisasi, yang namanya menyelamatkan kepentingan negara di konteks perdagangan internasional, itu kan menjadi tema, bahkan sampai kita di-challenge di WTO dan lain sebagainya. Nah, keberlanjutan terhadap kebijakan tersebut ya
Itu kan benar-benar apa namanya diinginkan oleh sebagian besar rakyat, apalagi tokoh-tokoh yang paham masalah seperti dua jenderal tersebut. Sebenarnya di daerah-daerah juga banyak sekali ya, bahkan di lokal kayak misalnya level Jakarta Timur, Pak, saya hampir setiap hari menerima dukungan dari purnawirawan perwira tinggi. Tapi mungkin mereka nggak ingin terlalu diekspos dan memang selama ini ya tidak menduduki pos-pos kasat atau panglima ya. Tapi purnawirawan purnawirawan perwira tinggi ya yang tiap hari datang ke posko saya di Utan Kayu Jakarta Timur menyampaikan dukungan. Artinya kan memang semakin hari semakin solid ya. Begitu juga dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat sipil. Tiap hari semakin banyak ormas ini, ormas itu ya, tokoh masyarakat adat ini dan itu banyak sekali yang bergabung. Jadi semakin hari ternyata bukan semakin lengang, semakin sepi. Coba Anda cek misalnya di Kertanegara kan kita sampai kewalahan, sehari bisa 3 atau 4 kali deklarasi dukungan. Nah ini mereka sebetulnya nggak ada tokohnya, Bos, ya nggak ada tokoh-tokoh seniornya, tetapi menyampaikan dukungan dan ini tentu akan sangat kami apresiasi. Seperti kami sampaikan tadi, kita ini kan one man one vote, satu suara sangat berarti. Ya, tapi kalau kita lihat kan kalau dari pasangan 02 ini banyak sekali tokoh-tokoh purnawirawan TNI. Tadi juga Anda bilang, Bung Habib, bahwa ada perwira-perwira tinggi TNI yang bergabung juga tapi tidak ingin disebut begitu. Tapi kenapa harus mayoritas TNI? Apa yang ingin ditonjolkan dan ditunjukkan kepada publik sebenarnya dari pasangan Prabowo Gibran ini? Enggak, bukan. Saya hanya menyebutkan contoh. Ada yang purnawirawan tinggi, perwira tinggi TNI, tapi banyak juga masyarakat sipil. Kalau dilihat proporsinya tentu juga pasti lebih banyak masyarakat sipil. Jadi tidak ada yang kita khususkan ya bahwa perwira tinggi purnawirawannya lebih prioritas ya. Tidak seperti itu. Dukungan yang masuk ke kami sangat luas dari berbagai elemen masyarakat. Ya, saya ke Bung Michael. Bung Michael, yang menarik justru ini dari pasangan Ganjar Mahfud yang bergabung, tokoh yang terakhir bergabung itu adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang kita tahu sebenarnya punya kedekatan sekali dengan Presiden Joko Widodo yang sekarang justru dilekatkan dengan Prabowo Gibran gitu. Nah, Pak Ahok kemarin dalam konferensi persnya juga menyatakan bahwa pertemanan itu tidak akan pernah lepas sebenarnya, meskipun saya sekarang mendukung Ganjar Mahfud gitu. Simbol apa yang ingin ditunjukkan dengan bergabungnya Ahok di Ganjar Mahfud kira-kira? Ya, kalau menurut kami sih, kami melihat bahwa kehadiran Pak Ahok ini punya signifikasi yang sangat besar. Apalagi tadi di cuplikan yang ditayangkan, Pak Ahok berkali-kali menggunakan kata panggilan. Saya dulu pernah jadi asisten pribadi beliau 5 tahun, jadi saya rasa saya cukup mengenal beliau. Kalau beliau sudah pakai kata panggilan berkali-kali itu ada keseriusan. Itu datang dari hati, ada satu gerakan yang beliau ingin lakukan. Dan kenapa akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari Komisaris Utama Pertamina, BUMN yang paling bergengsi. Bahkan mungkin perusahaan yang paling bergengsi yang Indonesia punya begitu. Itu kan pengorbanan yang besar. Tapi karena memang ada situasi yang sedang mendesak sekarang, di mana seorang Basuki Cahayapurnama, seorang Pak Ahok ini memutuskan sudah saatnya untuk turun gunung juga. Sudah saatnya juga untuk menyatakan dukungan secara terbuka kepada Ganjar Mahfud, karena ini bukan soal pemenangan Ganjar atau Mahfud saja. Ini bukan tentang seorang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, tapi Pak Ahok ingin menunjukkan bahwa demokrasi ini kita harus jaga. Ada nilai-nilai yang sudah ditabrak dan sudah saatnya kita bersikap. Tidak bisa lagi kita di tengah-tengah dua kaki, tapi kita harus menyatakan sikap bahwa kita harus mendukung calon yang akan bisa menjaga demokrasi ini ke depan. Jadi ini adalah satu statement yang Pak Ahok ingin sampaikan untuk para pendukungnya, untuk orang-orang juga yang selama ini mengenal beliau, bahwa ada keseriusan langkah yang diambil oleh Pak Ahok karena ada nilai-nilai yang sudah ditabrak yang Pak Ahok ingin jaga di dalam demokrasi Indonesia. Berkali-kali Pak Ahok ini menyinggung nama Presiden Jokowi, termasuk pada saat dia diminta untuk tidak mendukung Joko Widodo di 2019. Ada arti khusus dengan berkali-kalinya diucap gitu oleh seorang Ahok nama Joko Widodo, Presiden Joko Widodo yang saat ini lekat dengan pasangan 02. Ya, kalau ini karena yang kita lihat adalah Pak Ahok melihat masa depan. Bahwa untuk masa depan bagaimana kita bisa menjaga demokrasi lebih baik lagi, membangun dari apa yang sudah pernah Pak Jokowi bangun, itu adalah dengan kehadiran seorang Ganjar Pranowo sebagai presiden. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Pak Ahok itu justru ingin menggarisbawahi bahwa kalau kita mau menjaga demokrasi ke depan, ya kita butuh sosok kepresidenan yang akan mampu
melakukan itu, yaitu seorang Ganjar Pranowo. Oke. Mas Kunto, yang Anda lihat dari sejumlah tokoh yang di detik-detik terakhir bergabung dengan para paslon di Pilpres 2024, apa yang Anda baca dari ini? Iya Mas, kalau saya melihatnya terutama Pak Ahok ya, gitu. Saya melihat ada signifikansi besar Pak Ahok bergabung dengan pasangan 03 karena saya melihatnya kan dukungan Pak Jokowi ke 02, ya kan. Nah dari dulu kan Pak Ahok dengan Pak Jokowi itu lekat, bahkan pendukungnya juga sekarang mulai kebingungan nih pasti ya kan. Memecah paling tidak memecah dukungan Pak Jokowi ke 02 dengan adanya Pak Ahok di situ, dan menurut saya itu langkah yang strategis cara permainan elektoral gitu kan. Tapi di luar itu saya melihatnya begini Mas. Apakah tokoh-tokoh ini akan memberikan sumbangan besar pada elektabilitas? Ya kita harus lihat dulu gitu kan. Tokoh-tokoh ini mungkin punya modal ekonomi besar, punya modal sosial yang besar, network mereka besar, punya modal budaya. Mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat nasional. Tapi kan permasalahannya apakah ini dengan serta-merta bisa dikonversi menjadi modal elektabilitas atau elektoral kan gitu kan. Misalnya kalau saya didukung Pak Terawan, saya juga harus kemudian mengkapitalisasi Pak Terawan itu supaya jadi dukungan elektoral kan. Kalau hanya Pak Terawannya saja mungkin agak susah, one man one vote tadi kata Om Habib gitu. Jadi kalau menurut saya ada langkah-langkah yang lebih yang harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat gitu. Sementara misalnya Pak Ahok udah punya modal elektoral, ada pemilihnya dulu kan gitu. Konversinya mungkin akan lebih enak, lebih cepat gitu ya. Dan mungkin sama seperti tim 01 yang bilang bahwa mereka lebih pakai endorser atau tokoh-tokoh di tingkat lokal yang pasti punya modal elektoral walaupun kecil-kecil, tapi kalau banyak ya itu akan jadi bisa dikapitalisasi secara elektoral dengan cepat gitu. Tapi kalau kita bisa versuskan ya, kalau tadi dibilang Mas Tobas soal tokoh-tokoh lokal yang punya basis massa cukup banyak di akar rumput dibandingkan dengan tokoh-tokoh nasional yang juga punya pengaruh tapi belum secara konkret membawa masanya begitu. Itu kalau di compare lebih kuat mana sih sebenarnya? Ya kalau dalam hitungan hari seperti ini saya akan lebih pilih yang sudah punya massa. Oh gitu. Cepat gitu kan. Karena kalau untuk konversi lagi agak susah nih, waktunya sudah tinggal mepet gitu kan. Tapi kalau dengan modal ekonomi yang besar, hampir tidak terbatas, ya itu masih mungkin Mas. Gitu. Baik, saya kembali ke Ahok juga nih Mas Kunto. Kalau di Pilkada DKI dulu kan juga terpecah lah ya dukungannya ya. Banyak juga yang suka kepada Ahok dan akhirnya memilih Ahok sebagai calon gubernur waktu itu. Dan banyak juga yang memilih Mas Anies Baswedan sebagai gubernur. Nah ini juga terpecah nih. Kalau sekarang di Pilpres konteksnya kan lebih nasional. Dan kita ketahui bahwa Pilkada DKI juga waktu itu sempat ramai begitu. Ada polarisasi bahkan. Kalau kita lihat dalam konteks saat ini, apakah yang tidak suka dengan Ahok dan juga yang suka dengan Ahok ini juga akan suaranya juga akan terpecah kembali. Dan yang tidak suka terutama ini kan ada dua pilihan antara ke 01 atau 02. Ini kira-kira lebih kemana suaranya yang tidak suka nih terutama? Iya, menurut saya ini menarik memang. Ini kan jadi kayak peta 3 negaranya Samkok gitu kan. Yang satu ada yang pro Ahok dan pro Jokowi yang sekarang terpecah. Lalu kemudian ada yang pro Ahok dan anti Anies di Pilkada DKI. Dan ini menarik Mas karena menurut saya sekarang walaupun polarisasi berbasis agama sudah agak turun tensinya, tapi ya saya percaya itu masih ada di masyarakat. Tetap ada, persepsi itu masih ada gitu kan. Dan beberapa unggahan media sosial masih menyinggung soal itu kan, masih menyinggung soal sentimen agama, masih ada memori Pilkada DKI gitu. Tapi saya berharap itu tidak menjadi yang utama. Kita juga sama-sama berharap tidak. Saya berharapnya Pak Ahok tadi kan menonjolkan soal etika, Pak Ahok menonjolkan soal integritas, dan itu memang dipercaya oleh pendukung Pak Ahok sebagai sesuatu yang pantas atau inherent ada di dalam diri Pak Ahok. Dan menurut saya hari ini jualannya Pak Ahok gitu. Itu ya? Betul. Kembali ke Mas Taufik Basari. Mas Taufik, kalau kita lihat dalam konteks Pilpres gitu ya, mendukung dari beberapa tokoh nasional, ini juga kemarin sempat ramai di lini media sosial, bahkan juga mengalir selanjutnya ke lini publik gitu. Ada hashtag salam 4 jari katanya begitu. Ini
indikasi bahwa ada ketidaksukaan kepada pasangan 02 asal bukan 02 lah kira-kira begitu. Nah ini dilekatkan kepada bergabungnya 01 dan 03 begitu. Kira-kira dengan konteks dukungan para tokoh ini yang juga sekarang sudah tampak begitu menjelang pencoblosan tanggal 14 Februari, setelah nanti menjalani putaran yang pertama dan juga misalnya ada putaran kedua, adakah kemungkinan memang dengan bergabungnya tokoh-tokoh ini dikaitkan dengan konteks salam 4 jari tadi untuk bergabung dengan 03? Ya. Jadi salam 4 jari itu kan berjalan natural ya, tidak disiapkan oleh pasangan 1 ataupun pasangan nomor 3 ya. Jadi kita juga tidak mengetahui itu gerakan inisiatif dari beberapa kalangan masyarakat yang ya biarkan saja sebagai bagian dari demokrasi tentu, yaitu adalah bagian yang memang mungkin bisa berjalan seperti apa adanya begitu. Nah kalau dikatakan apakah akan bergabung antara 1 dan 3, ya kalau menurut saya kita tunggu nanti setelah tanggal 14 ya. Karena kan semua paslon ini kan saling bersaing, 1 dengan 2 bersaing, 2 dengan 3, 1 dengan 3 semuanya saling bersaing ya. Tapi tentunya komunikasi politik ya tetap harus terbuka ya, tidak boleh ditutup. Yang jelas kita nanti lihat saja setelah tanggal 14 akan seperti apa. Siapa tahu jangan-jangan bukan seperti bayangan beberapa orang yang terjadi kan. Hanya ternyata yang maju ke putaran kedua adalah pasangan nomor 1 dan nomor 3. Kan ada kemungkinan kan. Justru bersaing di 1 dan 3 gitu ya, duanya ya, tersisi. Jadi bisa saja nanti putaran keduanya 1 dengan 3. Jadi segala hal bisa terjadi. Oleh karena itu ya komunikasi politik kita buka. Tetapi apakah akan bergabung menurut saya masih terlalu dini ketika kita bicarakan sebelum pemungutan suara tanggal 14 Februari nanti. Oke, saya ke Om Habib. Bung Habib, ini kan beberapa tokoh yang gabung begitu ke pasangan 02. Tadi kita sudah sebutkan lah ya, salah satunya juga ada Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang sepertinya semakin jelas memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Padahal saat ini kan jabatannya masih menteri begitu ya. Ini juga banyak disindir publik. Nah kira-kira ada respons Anda soal ini? Banyak kritikan juga bahwa dukungan dari beberapa pejabat negara ke 02 yang belum mundur dari jabatannya. Iya, itu pertanyaan yang bodoh sekali ya. Karena kenapa kan kok bodoh? Karena kan kenyataannya begitu, Om Habib. Bukan, pejabat. Saya bicara ya, Anda kan nanya ke saya ngomong dong, ya kan? Ya. Pertanyaan Anda menurut saya bodoh sekali, karena kan banyak sekali pejabat publik di koalisi lain yang juga belum mundur. Ya, bahkan itu pejabat publik yang kementerian. Saya akan tanyakan juga itu ke pasangan yang lain. Nah, saya minta pendapat Anda soal pasangan yang 02 ya, dulu gitu. Saya ngomong, Anda yang mau bicara apa saya bicara nih? Oke, silakan. Oke, ya kan. Kenapa bodoh? Ya kan karena di semua paslon itu ada pejabat publik yang belum mundur, dan yang di paslon lain itu pejabatnya punya program, Pak. Seperti hal yang kami laporkan misalnya terkait tim jubir desa ya, yang konon katanya direkrut dari tenaga pendamping desa, atau juga sosialisasi Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja di bawah Kemenaker ya, yang beralih menjadi sosialisasi paslon tertentu. Begitu juga program PKH, program Keluarga Harapan di bawah Kemensos, yang katanya waktu sosialisasi SDM ya, SDM-nya ada oknum-oknum yang menunjukkan simbol 3 jari. Jadi kalau Anda nanya Pak Luhut itu kan nggak punya program kementeriannya, gitu kan ya. Kementerian yang punya program justru banyak sekali laporan di Bawaslu. Jadi ini hal yang ditujukan secara rata ke 3 paslon. Kalau soal jabatan-jabatan tersebut, dan kita yakinlah kalau Pak Luhut sosok yang sangat berintegritas selama ini ya, tidak ada cacat sedikit pun puluhan tahun beliau di kementerian menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok politik beliau. Oke, ya biar saya nggak dibilang bodoh, saya tanyain juga nih. 03, katanya juga banyak di 03 ini banyak pejabat-pejabat yang belum mundur. Nah ini kaitannya juga kemarin kan Pak Mahfud kan mundur, tapi ini tidak diikuti oleh pejabat-pejabat lain, termasuk di level daerah gitu. Nah ini kritik publik kencang soal ini.
Nanti juga saya akan tanyakan ke Mas Taufik Basari, mungkin juga ada beberapa pejabat negara yang mendukung 01. Saya tanyakan dulu ke Bung Michael. Apa respons Anda dari tim SES begitu, melihat pejabat-pejabat yang seharusnya lebih netral dan selesaikan dulu tugasnya atau at least mundur dulu dari jabatannya untuk mendukung salah satu pasangan calon, termasuk Ganjar Mahfud? Ya, kalau kami punya keyakinan bahwa netralitas pemerintah itu sangat penting. Oke. Itu harus dijunjung tinggi, itu adalah bagian dari etika kekuasaan. Oke. Nah ini sebenarnya saya hari ini datang lagi pakai jaket yang dulu, ya mungkin saya ceritakan aja dulu Pak Anies pakai juga nih. Oke. Jaket ini. Nah ini kode nih, kan kode nih jadinya nih. Bukan, tapi saya mau kasih statement. Di belakangnya ini ada tulisan, mungkin kalau saya boleh balik badan Oke. sebentar. Politik bukan alat kekuasaan tapi etika untuk melayani. Tulisannya kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin kita sedikit kenapa saya pakai ini, karena saya dikasih sama desainer yang bikin jaket ini. Oke. Soalnya suatu kali 2 minggu lalu acara Pak Ganjar kita bikin satu acara pemuda, kemudian di belakangnya ada banner kutipan dari Pak Yohanes Leimena. Oke. Di mana ya kutipan yang ada di jaket ini. Sehari kemudian Pak Anies bikin acara Desak Anies di Ambon, di mana beliau pakai jaket ini. Oke. Terus saya posting, loh kok kebetulan kutipannya sama. Saya posting, saya nge-tag salah satu jubir dari 01 yaitu Billy David. Kemudian dilihat sama Mbak Ciki Fauzi yang desainer jaket ini, kemudian dibuat dan dikirim buat saya pribadi gitu. Oke. Nah tapi kutipan ini sangat relevan. Dan ini kenapa saya pakai pagi ini. Karena menurut saya yang kita hadapi sekarang ini adalah permasalahan etika. Baru saja kemarin Ketua KPU dinyatakan bersalah pelanggaran etika dan diberikan hukuman peringatan keras dan terakhir. Itu kenapa penting kita mengangkat isu etika ini. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak yang turun gunung. Bukan cuma tadi tokoh-tokoh yang mendukung calon tertentu, bahkan guru besar dari 40 universitas seluruh Indonesia juga turun gunung. Mereka bukan partisan, mereka tidak menyatakan dukungan kepada capres manapun, tapi turun gunung untuk menyatakan ada krisis negara kenegarawanan, ada krisis kepemimpinan, krisis etika juga. Karena apa? Kalau kutipan Pak Yohanes Leimena tadi bilangnya apa? Politik bukanlah alat kekuasaan, tetapi etika untuk melayani. Yang kita lihat dipertontonkan sekarang adalah politik tabrak etika untuk melayani hasrat kekuasaan. Nah ini yang terjadi sekarang. Makanya banyak pihak turun gunung. Dan kembali ke soal Ahok turun gunung. Yang saya lihat kenapa Pak Ahok pakai kata panggilan. Karena seorang Pak Ahok juga merasa terusik dengan kondisi seperti ini. Jelas ada resiko untuk seorang Ahok turun gunung, bahkan mengundurkan diri dari posisi komisaris utama Pertamina untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang notabene sekarang tidak di kubu yang sama dengan apa yang diinginkan oleh Presiden begitu. Jadi ini langkah yang sangat drastis menurut saya, yang berani. Dan menjawab tadi sama, kenapa Prof Mahfud juga mengundurkan diri. Sebenarnya Prof Mahfud juga sudah mengundurkan diri, rencananya sudah dari dulu. Tapi karena ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan sebagai seorang menteri, maka itu diselesaikan dulu, baru akhirnya mengundurkan diri. Karena beliau mau menjaga etika. Karena pada saat hari ini, kondisi hari ini demokrasi Indonesia, wajar kalau banyak pihak termasuk para guru besar menduga ada sesuatu yang tidak beres. Demokrasi tidak berjalan dengan baik. Demokrasi sedang tidak sehat. Karena pejabat-pejabat yang tidak menjaga etika memanfaatkan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan politik pribadi. Dan saya sangat setuju dengan sikap dari Prof Mahfud. Bahwa seorang calon wakil presiden dan saya harap juga seorang capres yang adalah menteri juga mengundurkan diri untuk menunjukkan tidak ada konflik kepentingan antara jabatan publiknya, kekuasaan yang dimilikinya saat ini dengan hasrat kekuasaannya. Supaya clear. Jadi sikap itu harus ada. Dan kalau ke bawah ada menteri-menteri dari 03 yang masih menjabat sekarang dan dari 01 juga ada, menurut saya itu soal degree yang berbeda. Kita harus membuat dari contohnya dari yang atasnya dulu. Prof Mahfud sudah memberikan contoh itu. Dan pada saat menteri-menteri dari 03, walaupun mereka masih menjabat, tapi mereka tidak datang ke berbagai kegiatan kampanye secara terbuka. Kalau kita lihat di debat-debat yang kemarin, banyak sekali menteri-menteri di 02 yang datang. Tapi banyak kan sekali mereka di berbagai juga berdalih itu mereka ketua partai politik yang jadi ada juga yang enggak. Pak Erick Thohir kan bukan ketua partai. Saya nggak tahu kader partai atau enggak. Mungkin kader partai juga. Ya, tapi kalau kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh menteri-menteri di 02 itu pada saat tidak ngambil cuti dan masih memegang kekuasaan. Jadi saya rasa kalau semua menteri karena urusan Pilpres mundur, saya rasa itu terlalu ekstrim pada hari ini gitu. Jadi itu haknya masing-masing gitu dan punya pertimbangannya masing-masing, silahkan sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing. Tentu ada aturannya, tapi kan etika juga penting. Makanya di 03 kami berusaha menjaga etika itu. Kalaupun ada menteri yang mendukung capres 03, tapi tidak serta-merta secara terbuka menyatakan dukungan dan menggunakan fasilitas-fasilitas negara.
Ya, nah ini hari ini juga kita bahasanya sebenarnya untuk dukungan-dukungan tokoh-tokoh nasional kepada Capres 01, 02, dan 03. Nah, jika memang ada pejabat negara yang masih mendukung Capres-Cawapres begitu tapi belum mundur dari jabatannya, tadi juga disinggung soal etika dan netralitas. Hari-hari ini memang etika dan netralitas jadi pembicaraan publik juga sangat hangat. Terbukti juga tadi sempat disinggung banyak sivitas akademika dari seluruh kampus yang ada di Indonesia, kampus-kampus terkemuka juga menyuarakan hal yang sama. Tapi kembali lagi ke topik utama kita bahwa saat ini banyak tokoh-tokoh nasional yang mengarahkan dukungannya kepada Capres-Cawapres. Lalu sejauh mana mereka ini punya pengaruh untuk memikat para undecided voter, termasuk saya ini belum memutuskan begitu, Mas Kunto, semua bapak-bapak. Hingga hari ini saya belum memutuskan mau 1, 2, atau 3. Nah, kira-kira bisa nggak tokoh-tokoh ini meyakinkan publik untuk bisa meyakinkan hatinya begitu untuk memilih 01, 02, atau 03 pada tanggal 14 Februari. Saya akan bahas hal ini setelah jeda bersama sejumlah narasumber saya pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Tadi sebelum jeda saya menyinggung soal strategi para tokoh nasional yang belakangan ini bergabung ke masing-masing Capres-Cawapres untuk memikat para undecided voter. Termasuk saya, mungkin beberapa dari Anda juga belum punya keteguhan hati untuk memilih 01, 02, atau 03. Nah, dari 01 dulu saya ke Mas Taufik Basari. Strategi dari Timnas Amin untuk memikat para undecided voter dengan sejumlah tokoh nasional yang saat ini sudah mendukung Amin. Apa saja strateginya, Mas Tobas? Ya, yang kita tekankan sebenarnya dukungan dari para tokoh ini mampu untuk menyuarakan apa yang sekarang sedang kita perjuangkan, yaitu perubahan. Perubahan, ya. Untuk pasangan 01 ini memang memiliki diferensiasi dibandingkan dengan yang lain, gitu ya. Kita benar-benar mengusung tema dan semangat perubahan yang kita harapkan para tokoh-tokoh ini juga akan menyampaikan itu ke berbagai kalangan, baik itu secara umum, secara luas apabila dia tokoh nasional, ya semangat perubahannya harus ditonjolkan, ataupun tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh lokal yang memang punya masa, pesan-pesan perubahan ini juga harus disampaikan. Nah, pesan perubahan ini kan juga mengandung tadi yang sempat dibicarakan sedikit sebelum kita jeda tadi, ya soal etika bernegara, ya soal sikap kenegarawanan, soal bagaimana kita mampu untuk menjaga kekuasaan ini dari politisasi yang mungkin saja akan menabrak nilai-nilai etika. Nah, ini kan juga soal kegusaran yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang kita harapkan ada upaya untuk kita melakukan perubahan. Nah, ini juga pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat tentunya untuk bisa meyakinkan bahwa ya kita pasangan Amin ini sedang membawa lokomotif perubahan. Ayo kita bergabung di dalam kereta ini bersama-sama untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah ini yang lagi-lagi disinggung soal netralitas dan etika. Nyambung terus kayaknya sama 03 nih kalau ngobrol netralitas dan etika. Tapi itu penting, ini sangat penting. Oke, saya ke Bung Habib. Bung Habib, tadi saya singgung soal pemilih yang belum menentukan pilihan begitu ya di Pilpres kali ini, dan sejumlah tokoh tadi apakah juga sudah ada upaya begitu untuk menggait para undecided voters menjelang Pilpres menjelang pencoblosan nanti, Bung Habib? Ya, tentu tokoh-tokoh yang menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan adalah tokoh-tokoh yang berintegritas, tokoh-tokoh yang punya rekam jejak, punya prestasi ketika beliau ada di posisi-posisi jabatan publik. Dan tentu ya dalam konteks etika, justru tingkat tertinggi etika adalah bagaimana dedikasi kita maksimalkan sepenuh-penuhnya untuk pengabdian kepada rakyat. Ya. Sedikit saja menyinggung soal putusan DKPP kemarin. Tentu kalau kita baca putusan DKPP semakin menegaskan ya bahwa paslon 2 tidak ada kaitan sama sekali dengan pelanggaran etika, karena justru DKPP itu menguatkan bahwa putusan Mahkamah nomor 90 itu berlaku untuk tahun 2024 dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Jadi semakin kokohlah bahwa tidak ada persoalan etika dengan paslon 2. Jadi kalau mau digoreng-goreng udah nggak bisa, nanti hati-hati malah gosong nih yang digoreng-goreng beginian, dan gorengan itu nggak sehat. Oke, jadi tadi Anda mengatakan bahwa
sejumlah tokoh yang saat ini berupaya untuk menggait undecided voters juga berupaya terus turun ke lapangan. Ini di sisa masa kampanye ini kan masih ada beberapa hari lagi ke depan. Nah, kira-kira akan ikut seperti tokoh-tokoh lain juga, seperti kayak Pak SBY sebelumnya kan ikut kampanye ke daerah-daerah. Ini juga akan digiring ke sana nantinya, Bung Habib? Kita serahkan kepada mereka, tapi dengan publikasi yang meluas juga masyarakat sudah tahu. Masing-masing tokoh-tokoh ini kan punya fansnya. Pak Dudung itu, ya saya pikir banyak sekali orang yang menjadi fans beliau. Dr. Terawan, ya banyak sekali orang yang terselamatkan karena namanya metode yang beliau temukan itu ya di bidang kesehatan. Dan tokoh yang bersih, ya tokoh yang dikagumi oleh banyak kalangan di masyarakat. Jadi dengan tampilnya mereka saja saya pikir sudah cukup maksimal, apalagi kalau mereka nanti juga ikut turun ke basisnya kayak Pak Dudung kan sudah beberapa kali ikut kampanye, mulai dari di kota kelahirannya di Serang, Banten, ya di beberapa kota di Jawa Barat beliau juga langsung turun. Oke, nah itu strateginya. Nah kalau lihat strategi masing-masing paslon tadi, apakah juga akan diikuti oleh Ganjar Mahfud dalam hal undecided voters? Saya singgung tadi soal pemilih yang belum menentukan pilihan, banyak tokoh-tokoh yang bergabung. Pak Ahok misalnya salah satunya, apakah itu salah satu cara juga untuk menggait undecided voters? Ya, Ganjar Mahfud punya pembeda. Kalau tadi kan 01 bilang perubahan. Kalau kami sangat tegas dan jelas bahwa kami mau melanjutkan program-program pemerintah. Oke, jadi sama dong dengan 02. Antara 01 dan 03. Mungkin saya bahas yang 01 dan 03. Oke. Jadi ada perbedaan yang jelas antara 01 dan 03. 01 tidak mau melanjutkan IKN, artinya akan merevisi besar-besaran. Kalau 03 akan melanjutkan. 01 mempertanyakan hilirisasi dengan sangat tajam, 03 kami melanjutkan dan kami akan tingkatkan. Jadi itu perbedaan kami dengan 01. Nah, tapi kalau dengan 02 yang kami tekankan adalah bahwa sekarang ada kondisi di mana ada krisis etika dan moralitas. Balik lagi ke situ ya. Itu sangat penting. Menurut kami ini bukan soal goreng-menggoreng isu. Ya. Faktanya guru-guru besar dari 40 kampus ternama se-Indonesia sudah menyuarakan. Dan saya yakin mereka sudah menyuarakan kekuatan mereka. Sudah menyuarakan kekuatan. Boleh saya selesaikan dulu? Kan gantian dong. Oh enggak, ini bukan saya goreng kok. Ini kan sikap dari para sivitas akademika ini. Iya. Boleh saya selesaikan dulu, Mas? Bung Habib sebentar. Bung Habib saya selesaikan dulu ya. Frekuensi sangat beragam. Iya. Nanti boleh direspons. Bung Habib boleh respons. Saya kasih kesempatan dulu buat Bung Michael untuk melanjutkan. Silakan. Terima kasih. Saya selesaikan dulu. Nanti silakan ditanggapi. Oke. Ya, bahwa guru besar dari 40 kampus ini menyatakan, Bung Habib, sebentar Bung Habib. Tadi katanya udah sepakat mau kasih kesempatan saya dulu. Bentar dulu. Saya juga tadi kasih kesempatan Bung Habib untuk bicara kan. Sebentar, saya kesempatan lagi. Oke, silakan. Ya, sebentar ya Bung Habib, saya kasih kesempatan dulu Bung Michael. Silakan Bung Michael. Baik. Jadi guru besar dari 40 kampus ternama Republik ini menyatakan keresahan. Pasti ada dasarnya dong, karena saya yakin dengan integritas mereka dan posisi mereka sebagai akademisi yang melihat secara objektif. Bahkan kemarin pimpinan KPK dari tahun 2003 sampai dengan 2019, berarti masa kepresidenan baik itu zamannya Ibu Mega, SBY dan Jokowi periode pertama, juga berkumpul menyuarakan keresahan juga. Jadi saya rasa ini ada permasalahan serius. Kami ingin melanjutkan program-program pemerintah tanpa membuat riak-riak, tanpa membuat pertanyaan soal etika politik. Nah itu kenapa saya pakai jaket ini. Saya rasa antara 01 dan 03 kita punya concern yang sama. Yang kita harap etika apa? Ya yang kita harap yang saya jelaskan tadi bahwa sekarang ini kita mengharapkan politik bukan soal kekuasaan, tapi bahwa untuk melayani. Pakai jaket beretika. Ya, ini saya lagi menjelaskan poin saya ini. Ya, sebentar Bung Habib ya. Saya kasih Jadi yang kita harapkan adalah apa yang Pak Yohanes Leimena ini jelaskan, bahwa politik itu bukan soal kekuasaan, tapi politik adalah etika untuk melayani. Etika untuk melayani. Yang kita lihat sekarang adalah politik menabrak etika untuk melayani hasrat kekuasaan. Itu yang kita mau kembalikan. Ya, ini kan sah-sah saja Bung Habib kalau memang ya masing-masing pasangan calon punya gimmick, punya cara, meskipun begitu kan 02 juga punya gimmick begitu dengan joget gemoynya. Coba menggunakan kutipan yang sudah digunakan oleh. Oke, sebentar. Begini, untuk sama-sama kita mendudukan masalah ini, Bung Habib sebentar. Track record Anda seperti apa? Oke, untuk sama-sama mendudukan masalah ini saya akan tanyakan ke
pakar politiknya begitu ya, analis komunikasi politiknya. Saya akan tanyakan ke Mas Kunto dulu sebentar. Saya katanya dikasih kesempatan Oke, ya setelah ini saya kasih kesempatan. Perspektifnya kan ini potong-potongnya udah cukup banyak ini sebenarnya. Saya dulu baru. Oke. Kalau ini kan untuk mendudukan perkaranya dulu. Kita sama-sama. Iya enggak, saya kan satu. Baik. Saya akan kasih kesempatan Anda, Bung Habib, sebentar. Saya akan ke Mas Kunto. Setelah ini saya akan kasih kesempatan Anda untuk merespon. Mas Kunto melihat pembicaraan pagi ini yang begitu panas, mulai panas. Kalau kita ngomongin tokoh-tokoh tadi di awal dan menyinggung etika dan netralitas, apa yang bisa Anda baca dari apa namanya perdebatan kita pagi hari ini? Ya, tampaknya semua pasangan calon ini mulai tegang, juga tim pemenangannya gitu kan, karena semakin dekat dengan hari H gitu kan, dan ya wajar saja gitu kan. Karena memang tensi politiknya juga semakin tinggi, temperatur politiknya semakin tinggi, walaupun kemarin sudah didinginkan oleh para capres ketika padahal sudah dingin ya. Terakhir saya pikir udah janjian gitu kan, ternyata enggak. Dan hari ini kan membuktikan bahwa memang kompetisi itu masih berlangsung gitu kan. Dan menurut saya bukan hanya soal tokoh, akhirnya kan semuanya jualan tentang positioningnya masing-masing gitu kan. Dan sangat mungkin positioning itu menyerang satu calon dan yang lain gitu kan. Dan itu sesuatu hal yang wajar dalam politik gitu kan. Tapi menurut saya menggarisbawahi soal bukan perubahan, bukan melanjutkan gitu kan. Tapi soal integritas tadi gitu kan. Menurut saya itu juga sesuatu yang penting dan harus digarisbawahi. Nah, kalau pasangan 02 memang merasa itu terserang dengan integritas, etik, dan apa yang dilakukan oleh Civitas Akademika, maka ya lontarkanlah kemudian apa yang sudah dilakukan, integritasnya apa gitu kan. Itu lebih enak gitu. Jadi kita nggak debat kusir di sini gitu. Betul. Baik, ini saya kesempatan buat Bung Habib, silakan untuk merespons dan dalam konteks netralitas, masih dalam konteks netralitas dan integritas tadi yang disinggung juga oleh Mas Kunto, silakan. Iya. Justru tadi kan nggak banyak komen, tapi kan Michael tadi menyebut-nyebut 02 dikaitkan dengan etika. Ini kan sebuah tuduhan. Oh, fitnah. Dia pakai jaket begitu apa lantas menjadi orang paling beretika? Kan rakyat yang akan menilai. Ada ya Bung Michael, ada 40 perguruan tinggi, Civitas Akademika. Kita cek satu demi satu. Apakah frekuensinya sama? Menurut saya tidak kok. Hanya segelintir saja yang memang partisan. Saya tahu orang per orang yang tampil karena berhubungan erat dengan kami selama saya di Komisi 3. Saya tahu kok stempelnya di kepala masing-masing. Itu politisi partisan yang nyamar seolah netral. Kita tahu. Tapi kami juga mendapat masukan. Kami didukung oleh mahasiswa, ya. Belum S1 selesai, ya. Apalagi baru-baru profesor, tapi grassroots-nya. Kalau kita ke 98, ya. 98 itu dosen, guru besar turun setelah gerakan mahasiswa membesar. Karena yang genuine itu gerakan mahasiswa. Kalau dosen, guru besar, saya pikir tidak genuine. Ya, yang paling genuine itu adalah kalau di kampus gerakan mahasiswa, grassroots-nya, rakyatnya kampus itu gerakan mahasiswa. Kami mendapat dukungan di mana-mana dari mahasiswa, gitu loh. Sementara di sebaliknya, ya, yang partisan-partisan tadi, sekelompok orang, ya kan, mengatasnamakan kampus, mengklaim, ya kan, lalu menyampaikan fakta yang manipulatif. Tetapi ya dari 40 itu juga bervariasi. Macam-macam, intinya menginginkan pemilu damai, pemilu berjalan sesuai aturan. Nah, itu juga menjadi ya keinginan kami. Jadi salah ya kalau Bung Michael yang saya nggak yakin dia benar-benar memahami apa itu etika mengkait-kaitkan ya seolah-olah kami tersudut dengan 40 perguruan tinggi tersebut. Sama sekali nggak ada. Tapi pernyataan Michael tadi ya kan yang langsung menyebut paslon 02 dikait-kaitkan dengan etika, itu yang menurut saya sangat-sangat tidak pas gitu. Baik. Nah, saya akan ke Mas Taufik Basari dulu. Kalau saya tidak salah, Mas Taufik Basari juga tadi menyinggung etika, tapi kenapa Bung Habib tidak menyanggah juga pernyataannya Mas Tobas? Taufik Basari umum. Kalau dia tadi si Michael sebut paslon gitu. Oke, jadi secara spesifik menyebut pasangan calon begitu. Sebentar, Bung Michael, saya juga akan tanya Mas Taufik Basari, apakah Anda singgung soal netralitas dan etika tadi, arahnya kemana Bung Tobas?
arahnya pada nilai-nilai yang harus kita jaga. Oke. Kita sedang menghadapi proses demokrasi. Seperti yang diutarakan oleh Civitas Akademika juga akhir-akhir ini ya, Bung Tobas. Betul, betul. Oke. Para Civitas Akademika, para guru-guru besar ini kan memprihatinkan terkait dengan demokrasi kita yang dikatakan sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, dari demokrasi. Di mana soal nilai-nilai yang semestinya kita junjung tinggi itu mulai menurun. Dan kemudian ada normalisasi terhadap hal-hal yang menembus atau menabrak etika. Itu yang sebenarnya menjadi concern dari para guru besar. Nah, nilai-nilai ini nilai-nilai umum yang semua pasangan calon ya harus kita jaga bersama-sama. Dan yang kedua juga bagi masyarakat juga harus bisa memahami pesan-pesan itu. Dan termasuk juga tadi Bung Habib katakan para mahasiswa, kita juga berharap ya para mahasiswa pun juga menjadi mahasiswa yang kritis, yang tidak hanya diam, ya ketika memang ada permasalahan-permasalahan bangsa yang harus disikapi waktu gerakan mahasiswa. Nah itu menurut saya umum berlaku untuk siapapun, termasuk juga sebagai pengingat bagi kita masing-masing pasangan calon yang untuk terus-menerus menjaga etika dan nilai-nilai demokrasi. Itu pesan untuk kita semua sebenarnya. Dan Civitas Akademika ini rata-rata memberikan petisi untuk pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya itu pesan untuk kekuasaan kan juga penting. Betul. Bahwa penguasa dimanapun itu harus terus diingatkan, ya, agar menjaga etika, menjaga nilai demokrasi. Nah, pesan inilah yang kita harapkan juga bisa ditangkap oleh setiap orang yang saat ini sedang berkuasa, ya, untuk menerima pesan-pesan dari para guru besar itu, ya, dan kemudian mencoba untuk melakukan refleksi diri dan bahkan menahan diri, ya, untuk tidak kemudian melakukan hal-hal yang dianggap oleh para akademisi ini sebagai suatu hal yang melanggar nilai etika dan nilai-nilai demokrasi. Baik, di akhir perbincangan kita hari ini saya akan tanya juga masing-masing narasumber saya. Silakan ada tanggapi, silakan. Baik. Jadi saya perlu tegaskan bahwa tadi saya sampaikan harapan saya adalah semua paslon punya keseriusan dan keresahan yang sama. Terkait dengan adanya krisis kenegarawanan, krisis kepemimpinan dan etika. Itu yang disuarakan oleh banyak pihak yang objektif di luar sana. Pada saat Ketua MK dijatuhi hukuman pelanggaran etik berat, pada saat Ketua KPU dijatuhkan peringatan keras dan terakhir, kami dari 03 sangat concern. Ini hal yang sangat serius bagi kami. Dan saya lihat dari 01 juga sudah menyampaikan keseriusan tersebut. Saya harap 02 juga. Kita sama-sama punya keseriusan terkait dengan masalah nilai-nilai demokratis. Karena kalau saya melihatnya apa yang disampaikan guru besar termasuk pimpinan KPK sepanjang masa, dari awal sampai dengan periode Pak Jokowi yang pertama, menyampaikan concern yang sama kalau kita baca substansinya. Artinya ini ada tokoh-tokoh yang turun gunung. Tadi kan kita mulai dengan tokoh-tokoh yang turun gunung untuk paslon-paslon. Kalau saya lihat bukan cuma sekedar tokoh-tokoh turun gunung untuk paslon-paslon, tapi banyak tokoh-tokoh yang turun gunung untuk demokrasi. Dan ini yang saya harapkan semoga lebih banyak lagi orang memberanikan diri untuk menyuarakan keresahan mereka, menyuarakan harapan mereka juga. Agar demokrasi nilai-nilai demokratis bisa kita junjung tinggi, etika politik bisa kita junjung tinggi. Seperti kutipan dari Pak Yohanes Limena, politik bukanlah alat kekuasaan, tetapi etika untuk melayani. Jangan jadikan politik tabrak etika untuk melayani hasrat kekuasaan. Baik, sepakat tapi ya Bung Habib kita jaga etika, jaga netralitas untuk jelang Pilpres 2024 nanti tanggal 14 untuk sama-sama punya kualitas demokrasi pemilu yang lebih baik. Begitu ya Bung Habib ya kira-kira? Ya. Boleh ngomong? Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Saya tadi sepakat ya, berarti untuk menjaga netralitas kita sangat dan sepakat, ya, silakan. Tentu kita halo. Ya, silakan Bung Habib. Halo. Iya, halo. Ya. Tentu kita sangat sepakat untuk menjaga netralitas penyelenggara negara, kementerian. Halo, bisa didengar? Ya, silakan. Bisa didengar dengan jelas. Bung Habib, silakan. Halo guys. Ya. Kedengaran Bang. Ya, saya sepakat ya bahwa kita harus menjaga etika, mengedepankan etika ya, menjaga fungsi-fungsi penyelenggara negara agar bekerja secara netral. Tapi sikap paling tidak beretika, sikap paling tidak etis adalah dengan menuduh orang tidak beretika atau tidak etis tanpa bukti-bukti yang jelas. Kita mau bicara dalam soal putusan MK. Rakyat kan mempertanyakan di manakah letaknya etika? Apakah di lembar-lembar putusan yang ditandatangani Jimli Asidiki atau di hati nurani dan pikiran rakyat? Karena rakyat baca putusan itu kan lucu sekali. Putusan etik tetapi tidak ada pembuktian bahwa terjadinya intervensi. Tidak ada pembuktian bahwa mundur itu
memang terjadi ya sejak Pak Jimli Asyidiki ya memimpin. Lalu soal putusan DKPP sangat tidak beretika kalau misalnya kubu 03 Pak Michael tadi menjadikan itu sebagai tuduhan bahwa 02 tidak beretika karena nggak ada kaitan sama sekali, Bung. Baca ya sampai tuntas putusan tersebut di halaman 185 sampai 190-an. Jelas justru putusan DKPP itu memperkuat putusan MK nomor 90 berlaku sejak pemilu 2024 dan KPU terikat secara konstitusional untuk melaksanakannya. Yang disebut ya pelanggaran saat itu hanyalah bahwa ada misalnya tanda terima pendaftaran mestinya tanggal 19 dan 25 menjadi tanggal 27. Oke, itu administratif lah ya begitu ya kira-kira ya. Soal PKPU yang harusnya segera diperbaiki saat itu tetapi menunggu beberapa hari. Kan itu ada kaitannya dengan paslon 02. Nah, kalau itu Anda jadikan dasar untuk menjadikan serangan, berarti Anda sangat tidak beretika dan Anda nggak pantas pakai jaket begitu, Pak. Gitu. Ya, saya sudah tangkap maksud Anda, Bung Habib. Saya boleh tanggapi karena kan tadi ini perdebatannya akan panjang. Saya akan terakhir. Oke, singkat saja. Terakhir ke Bung Michael. Saya tidak bilang kalau ini masalah 02 beretika atau enggak. Saya berharap ada concern yang sama, kesulitan sama bahwa apa yang diputuskan di MK dan DKPP ini kita perlu menunjukkan keresahan. Ya, Bung Habib, pokoknya pagi hari ini kita sama-sama duduk bareng untuk sama-sama bersepakat begitu, Bung Habib, menjaga etika dan netralitas. Begitu ya, kira-kira dialog pagi hari ini kan ngomongnya soal tokoh-tokoh nasional yang sudah bergabung. Tahun dulu, Bung Michael, Bung Habib. Iya, Bung Habib, Bung Michael, bisa tenang ya sebentar ya. Jadi pagi hari ini kita duduk bersama untuk bersepakat bahwa tokoh-tokoh nasional sesuai dengan tema kita pagi hari ini yang bergabung ke masing-masing capres-cawapres itu bisa sama-sama menjaga etika, netralitas yang hari-hari ini publik khawatirkan begitu, termasuk sivitas akademika. Baik, terakhir sedikit saja ke Mas Kunto. Dari tokoh-tokoh yang pagi hari ini kita bicarakan yang bergabung pada 1, 2, dan 3. Dan isu netralitas dan etika yang makin panas sepertinya dibicarakan menjelang Pilpres ini. Kira-kira masyarakat akan berpendapat seperti apa dan akan punya preferensi seperti apa dalam Pilpres nanti? Menurut saya kalau sudah di tahap kampanye yang seperti ini, sudah tinggal hitungan hari, itu pilihan sudah mengkristal harusnya. Jadi yang undecided itu sudah tinggal sedikit. Dan kebanyakan mereka ya yang nggak peduli politik, yang bahkan nggak nonton dialog kita hari ini kan gitu. Yang saya khawatir begitu malah. Betul. Justru menurut saya yang paling penting adalah bagaimana mengajak mereka, membuat mereka bersimpati gitu kan, mendatangi mereka, karena kalau mereka nggak didatangi mereka juga nggak akan peduli gitu kan. Dan menurut saya bahasanya juga harus pakai bahasa mereka gitu. Nah problemnya apakah tokoh-tokoh ini kemudian bisa mendatangi orang-orang itu dan kemudian berbahasa dengan bahasa mereka, itu yang pertama. Lalu kemudian apakah soal integritas, etik juga menjadi pertimbangan yang penting bagi mereka gitu. Tapi di luar soal elektabilitas menurut saya yang paling harus dijunjung tinggi akhirnya soal legitimasi hasil pemilu ini. Gitu kan. Dan integritas, etika adalah modal awal untuk akhirnya pemilu ini punya legitimasi. Siapapun yang menang kan gitu. Ya kan, dan menurut saya ini sesuatu yang penting dan paling tidak kalaupun ada yang tidak peduli politik gitu kan, yang peduli politik itu harus disadarkan bahwa ini juga penting. Gitu. Baik. Gitu, Mas. Baik, kira-kira sudah tergambarkan begitu ya. Kita pagi hari membicarakan para tokoh nasional yang bergabung pada 1, 2, dan 3 di Pilpres nanti dalam konteks keterpilihan mereka. Tapi hari-hari ini kita berdebat dan juga publik mengkhawatirkan begitu soal netralitas dan etika dalam berdemokrasi. Kira-kira seperti itu. Ini apakah juga nanti bisa mempengaruhi preferensi pilihan Anda di tanggal 14 Februari dan seperti yang Mas Kunto bilang lebih baik memang langsung turun ke bawah menjelaskan ke mereka daripada kita berdebat kusir begitu kira-kira ya. Baik, terima kasih narasumber saya pagi hari ini. Ada Bung Taufik Basari dari Timnas Amin, lalu juga Bung Habibur Rahman dari Prabowo Gibran TKN 02 dan juga Bung Michael Sendeper dari 03 dari Ganjar Mahfud. Mas Kunto Adiwibowo juga dari Universitas Padjadjaran telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, selamat pagi, sehat selalu.